Pada kesempatan ini saya mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024 dengan jenis GTK inovatif pada kategori pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk Bapak Ibu guru semua dimanapun berada. Perkenalkan, saya Anggrayani SPD, salah satu guru fisika di SMA Negeri 16 Samarinda. Pada kesempatan ini, pembelajaran yang saya beri nama Bersiap, pembelajaran berdiferensiasi pada aspek proses. Berawal dari melihat hasil raport pendidikan tahun 2024, di mana berdasarkan hasil analisis sekolah terhadap raport pendidikan sekolah kami, pada bagian D1, kualitas pembelajaran mengalami kenaikan sebesar 3,51% dari tahun 2023. Hal ini merupakan kabar baik bagi sekolah kami. Namun, posisi tersebut masih berada di 66,23%. Dan sekolah berkeinginan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penerapan praktek inovatif seperti yang direkomendasikan pada raport pendidikan pada bagian kiat benahi. Dan pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang penerapan praktek inovatif untuk memperbaiki proses pembelajaran peserta didik pada salah satu inspirasi kegiatan benahi. Dalam hal ini, saya sebagai guru ingin melakukan inovasi proses pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi yang sering diperbincangkan para guru, baik di komunitas belajar maupun di media elektronik. Saya merasa penasaran pada proses pembelajaran ini karena banyak rekan saya yang mengalami ataupun menganggap sulit dan merepotkan guru untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Walaupun pembelajarannya selalu berpihak kepada peserta didik dan berusaha memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut, dan pemahaman saya pun sama bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu mengelompokkan peserta didik dan memberikan pembelajaran yang sesuai berdasarkan gaya belajarnya seperti auditori, kinestetik, dan visual. Sehingga ya menurut saya memang akan sangat merepotkan guru. Untuk itu saya berusaha mencari sumber informasi dan panduan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini melalui berbagai media, diskusi dengan rekan sejawat baik yang di sekolah, melalui buku panduan dari Kemendikbudristek BSKAP tentang prinsip pengembangan pembelajaran berdiferensiasi yang saya download. Saya mendapat banyak informasi dan mengenal bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan meluruskan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya. Pembelajaran berdiferensiasi dipilih sebagai bentuk pelayanan guru kepada peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, baik dari segi kemampuan, pengalaman, bakat, minat, gaya belajar, dan lain sebagainya. Dan saya dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Langkah pertama yang saya lakukan mengumpulkan data hasil tes bakat, minat, dan gaya belajar peserta didik dari tim BK. Dari data ini, saya dapat gambaran karakteristik peserta didik yang akan saya ajar nanti. Kemudian, saya menyusun perangkat ajar dan lembar kerja peserta didik yang akan saya gunakan di kelas. Pada perangkat pembelajaran, saya menggunakan metode Project Based Learning atau PBL. Di awal pembelajaran, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan peserta didik dalam menerima materi yang akan saya sampaikan melalui tayangan video perkembangan teknologi. Peserta didik diminta untuk mengamati video yang saya tayangkan pada sebuah smartboard. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali kemampuan pengetahuan peserta didik tentang teknologi digital yang merupakan salah satu bahasan yang ada di pelajaran fisika kelas 12 SMA. Hal ini saya lakukan agar dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan pengetahuannya tentang materi teknologi digital dan bukan berdasarkan gaya belajar mereka yang auditori, visual, maupun kinestetik. Langkah selanjutnya, saya membagikan LKPD kepada peserta didik. Di sini saya memilih pembelajaran berdiferensiasi pada aspek proses. Maka saya menggunakan dua jenis LKPD tentang teknologi digital, media penyimpanan data, dan ciri-cirinya yakni
LKPD yang menyajikan gambar berbagai jenis penyimpanan data, dan LKPD yang menggunakan link video dalam proses pengamatan dengan tujuan dan penilaian yang sama, yaitu presentasi tentang manfaat teknologi digital. Peserta didik secara berkelompok menganalisis, membahas, dan menjawab beberapa pertanyaan di LKPD yang saya bagikan. Kemudian mempresentasikan hasil jawaban mereka di depan peserta didik lainnya secara bergantian setiap kelompok. Pada sesi ini, saya berkeliling melakukan pengamatan dan penilaian terhadap aktivitas yang mereka lakukan dan menuliskan dalam rubrik penilaian dan melakukan penilaian kembali saat peserta didik melakukan presentasi di depan kelompok lain. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara kelompok terhadap informasi yang mereka sampaikan tadi. Pada sesi ini, peserta didik memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun sanggahan kepada kelompok yang dituju. Pada sesi ini sangat seru dan seperti terjadi adu argumen antara kelompok karena peserta didik merasa benar pada argumen atau sanggahan yang mereka sampaikan dan dapat dipatahkan oleh kelompok lainnya. Ada juga kelompok peserta didik dengan yang kesehariannya pendiam, akhirnya terbawa suasana ikut berpendapat dan menjawab pertanyaan kelompok lain. Mereka dengan percaya diri menyampaikan pendapatnya dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan kelompok lain. Pada pembelajaran ini, peserta didik saling bertukar informasi terkait LKPD yang mereka kerjakan. Meskipun dengan LKPD yang berbeda, namun mereka dapat memahami maksud dari tujuan pembelajaran saat itu. Dalam pembelajaran ini pun saya mengamati adanya kompetensi sosial emosional atau KSE yang muncul pada peserta didik. Di tengah pembelajaran, saya juga memberikan ice breaking kepada peserta didik berupa senam ponsel yang menurut saya cocok dengan materi yang sedang dipelajari. Dengan pemberian ice breaking, peserta didik kembali segar, tidak tegang, dan dapat kembali fokus setelah berdiskusi dengan seru. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya meminta rekan sejawat untuk mengamati selama saya mengajar, yang bertujuan agar dapat memberikan masukan ataupun umpan balik kepada saya setelah pembelajaran selesai dalam bentuk diskusi singkat. Secara keseluruhan, pembelajaran berdiferensiasi yang saya sajikan berjalan dengan lancar hingga selesai kegiatan. Dampak yang saya rasakan setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah saya merasa dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan peserta didik. Karena peserta didik selama mengikuti kegiatan, pembelajaran terlihat antusias dan fokus, tidak asik sendiri. Mereka berperan aktif dalam diskusi kelompok dan antar kelompok. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan dari strategi yang saya lakukan, di antaranya adalah jaringan internet yang lancar, sehingga memudahkan peserta didik dalam mengakses video YouTube yang saya sajikan pada LKPD. Peserta didik dapat mencari referensi di internet dalam mengamati gambar yang ada pada LKPD. Kemudian yang kedua, materi pelajaran yang saya sajikan membuat penasaran peserta didik karena terkait dengan perkembangan penyimpanan data yang sering mereka gunakan. Yang ketiga yaitu rekan sejawat yang selalu dapat diajak untuk berdiskusi dan memberikan masukan atau kritik membangun bagi saya. Kemudian peserta didik aktif berkolaborasi dan saling menghargai sesama peserta didik lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting, adanya fasilitas belajar yang nyaman sehingga membuat peserta didik betah di ruangan dan fokus pada pembelajaran. Dan tersedianya buku penunjang dari perpustakaan yang memudahkan peserta didik menggali informasi dalam penyelesaian LKPD. Semoga video praktik baik ini dapat memberikan manfaat bagi rekan guru yang lain dalam memberikan informasi pengalaman melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan juga dapat memotivasi rekan guru yang lain bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tidaklah sangat sulit. Dengan mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024, harapan saya semakin banyak rekan guru yang membagikan video praktek pembelajaran yang dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi saya untuk mengembangkan sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran yang salah satunya sebagai pendukung memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Demikian video praktek baik saya. Terima kasih saya ucapkan atas semua perhatiannya. Salam hebat, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.